Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan juga tetap semangat ya. Nah, untuk kali ini kita masih bahas tentang persamaan kuadrat, masih di bab yang sama. Tapi kita akan bahas tentang aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu cara-cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kali ini kita harus mengaplikasikannya atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita ada langkah-langkahnya dulu nih untuk menyelesaikan soal aplikasi persamaan kuadrat itu. Yang pertama, kita harus baca soalnya dengan teliti. Kita harus tahu nih yang diketahui itu apa, yang ditanyakan itu apa. Biasanya itu ada 2 informasi. Nah, selanjutnya ada kita buat permisalan. Jadi misalkan yang ditanyakan apa, nah kita permisalkan dengan model matematika. Nah, yang ketiga ini buat model matematika yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Karena ini kita bahas tentang persamaan kuadrat, jadi model matematikanya harus yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Dengan maksudnya dibuat dengan bentuk persamaan kuadrat seperti itu. Lalu yang keempat, baru deh kita selesaikan dengan persamaan kuadrat. Bisa dengan cara apa? Yang kemarin pertama, pemfaktoran. Lalu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Atau bisa juga dengan cara rumus ABC. Oke, di sini ada contoh soal nih. Nah, ini ada taman ya. Di sini ada taman kota nih. Di sini kan soalnya begini. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Kelilingnya ya, ingat kelilingnya. Nah, jika luas taman itu 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Kelilingnya 90 meter, berarti kan kalau keliling kan semua tuh dikelilingi, ya kan, sekeliling. Terus untuk luasnya adalah 450 meter persegi. Lalu yang ditanyakan adalah panjang dan lebarnya. Oke, kita langsung ke alternatif jawabannya. Yang pertama, tadi kita harus cari baca soalnya, lihat informasinya apa aja. Di sini diketahui taman berbentuk persegi panjang, ya kan? Nih, kita lihat lagi. Nah, di sini katanya taman berbentuk persegi panjang, taman kota berbentuk persegi panjang. Terus kelilingnya 90, luas tamannya 450. Di sini kita tuliskan. Nah, ini keliling tamannya 90 meter, luas tamannya 450 meter persegi. Lalu setelah itu apa lagi yang ditanyakan? Adalah panjang taman dan juga lebar taman berapa? Nah, langkah kedua, kita buat permisalan. Di sini kita misalkan panjang tamannya itu adalah P. Lalu lebar tamannya adalah L. Tuh ya. Gini. Nah, lalu keliling itu kan keliling tadi kan katanya persegi panjang. Nah, ini kelilingnya nih. Kelilingnya adalah 2 kali P tambah L. Nah, ini kan rumus keliling persegi panjang. 2P tambah L nih yang ini, itu sama dengan 90 kan tadi kelilingnya. Nah, maka kita kan mau cari panjang dan lebar nih, panjang dan lebar taman kan. Jadi, kita cari nih P dan L-nya. Maka P tambah L yang ini kan karena ini 2 kali, di sini kan 2 kali 2 dikali P tambah L, ya kan? Jadi kita pindah ruaskan, kita jadikan pembagian di sini. 90 per 2. Maka L-nya sama dengan 90 bagi 2 itu sama dengan 45. Oke. Lalu ini P-nya kita pindah ruas ke sini. Ya, P-nya kita pindah ruas ke sini. Ini positif, kalau pindah ruas berarti dia jadi negatif. Oke, lanjut. Yang ketiga, model matematikanya. Sekarang kita buat model matematikanya. Oke, di sini luas persegi panjang adalah P kali L, ya kan? Luas persegi panjang itu P kali L. Maka P
dikali, nah 45 dikurang P. Ini dari mana nih 45 kurang P? Ya L. L kan ini. Tuh. L itu sama dengan 45 dikurang P. Oke. Ya. Lalu, sebentar. Nah, selanjutnya P dikali L. P dikali 45 dikurang P gitu kan. Sama dengan 450. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan ya. Kita kalikan pelangi faktor gitu kan. P dikali 45 di sini sama dengan 45P. Sama dikurang ini kan P kali P itu sama dengan P pangkat 2 sama dengan 450. Jadi, nah kita buat nih permodelannya. Ini permodelan apa tadi? Persamaan kuadrat. Nah, ini jadinya bentuknya. Kok bisa begini? Nih, ntar kita rapihin dulu. Ini ya. Nah, ini P yang ini nih kita pindah ruaskan ke arah sini, ke arah belakang ya, ke arah kanan. Jadi yang ini juga yang ini kita pindah ruaskan ke sini. Jadinya kan negatif, jadi positif P pangkat 2. Nah, ini kan 45P-nya positif. Jadi negatif 45P tambah ini tetap positif kan 450 tambah 450 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya. Oke, lanjut ya. Yang keempat, setelah kita punya persamaan kuadratnya, kita bisa selesaikan. Nah, ini. Lihat. Ini kan persamaan kuadratnya yang ini, ya kan? Nah, lalu kita hapus dulu. Nah, selanjutnya tinggal kita kerjakan dengan pemfaktoran. Ini kamu bisa dengan cara faktor, bisa dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC, itu bebas ya. Nah, kalau di sini nih ya, dalam aplikasi penerapan persamaan kuadrat, kamu boleh menggunakan cara yang manapun itu, 1, 2, 3, boleh yang faktoran, boleh dengan kuadrat sempurna, boleh dengan rumus ABC. Tergantung yang menurut kamu lebih mudah yang mana. Oke. Nah, di sini kita pakai yang pemfaktoran aja ya. Nah, di sini kan harus kalau kalau faktor pemfaktoran itu yang dikalikan yang belakangnya nih, yang C-nya ini dikalikan, lalu yang B-nya ini kita tambahkan gitu kan. Nah, di sini hasilnya adalah negatif 15 dan juga negatif 30. Negatif 15 dan juga negatif 30. Nah, maka di sini P-nya itu sama dengan P-nya kan kurang 15 sama dengan 0. Lalu P dikurang 30 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 15 atau P sama dengan 30. Nah, ini kan. Nah, selanjutnya untuk P sama dengan 15, maka lebarnya adalah 45 dikurang 15. 15 dari mana? Ini kan P. Nih, kita pakai rumus yang ini nih. Balik lagi ke rumus yang ini. Ya. L sama dengan 45 dikurang P. Nah, kalau P-nya sama dengan 15, berarti P yang ini kita ganti dengan 15. Gitu. Jadi 45 dikurang 15, maka L-nya sama dengan 30. Oke, paham ya? Terus kalau misalkan P-nya 30 di sini, ya kan? Maka lebarnya jadi L-nya itu sama dengan, nah ininya P yang ini nih kita ganti jadi 30. Jadi 45 dikurang 30 hasilnya adalah 15. Oke. Lanjut. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 meter dan 15 meter. Yang mana yang panjang, yang mana lebar? Tentu saja yang panjang itu yang 30, yang lebar adalah 15. Paham kan? Oke. Nah, terima kasih sudah mempelajari dan juga memahami video kali ini, video pembelajaran ini. Ingat ya, kalau menurut Roger Bacon, dia itu seorang
filsafat ya. Dia bilang gini, hal-hal yang ada di dunia ini tidak dapat diketahui tanpa pengetahuan matematika. Nah, seperti yang tadi, kan padahal cuman taman kota kan, tapi kita pengen tahu panjang dan lebarnya berapa. Gak mungkin kan kita ukur pakai meteran dari ujung ke ujung, itu bakalan memakan waktu yang lama. Maka dari itu ada namanya matematika, perhitungan matematika. Lebih gampang, kita nggak usah tuh yang namanya ngukur-ngukur pakai meteran. Tinggal butuh kertas 1 lembar, butuh ballpoint, kita tahu caranya dengan persamaan kuadrat, paling nggak sampai 5 menit selesai. Oke, bisa ya, maksudnya ngerti kan? Jadi semoga kali ini bisa dipahami dengan baik. Jangan sampai salah persepsi, salah konsep. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.